Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istisyani, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 10 10 60 14. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Dr. Ujeng Cerda S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun materi yang akan saya paparkan adalah tentang memahami integrasi nasional dengan penjelasan sebagai berikut. Poin yang akan dibahas yaitu memahami integrasi nasional Indonesia. Poin A, integrasi nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. 1. Pengertian integrasi nasional. 2. Pentingnya integrasi nasional. 3. Pluralitas integrasi nasional. 4. Potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Poin B, strategi integrasi. 1. Strategi amilasi. 2. Strategi akulturasi. 3. Strategi pluralis. Poin C, integrasi nasional Indonesia. 1. Dimensi integrasi nasional. 2. Mewujudkan integrasi nasional Indonesia. A. Integrasi nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. 1. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Weiner membagi integrasi menjadi 5, yaitu integrasi nasional, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku atau tindakan integratif. 2. Pentingnya integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan setiap negara. Kondisi demikian akan menjadi modal kuat untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan nasional. Negara yang senantiasa diwarnai konflik akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat, di samping membawakan potensi integrasi, juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan aksi demo akan menjadi unsur pendorong anarkisme yang akan merusak integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan negara. 3. Pluralitas integrasi nasional. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralis atau masyarakat majemuk. Menurut Clifford Geertz, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dan masing-masing subsistem terikat ke dalam ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Menurut Pierre L. van den Berghe, masyarakat majemuk memiliki karakteristik 1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki subkebudayaan yang berbeda. 2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. 3. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. 4. Relatif sering konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. 5. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan atau coercion. 6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. 4. Potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia berpotensi konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal berarti konflik antara pemerintah dengan rakyat,
termasuk konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Konflik horizontal adalah konflik antar warga masyarakat atau antar kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Stedman, penyebab konflik kedaerahan antara lain 1. Krisis pemerintahan nasional baik suksesi atau lemahnya konstitusi. 2. Kegagalan lembaga-lembaga negara menengahi konflik. 3. Pembatasan partisipasi politik warga negara di daerah-daerah. 4. Ketidakadilan distribusi sumber daya ekonomi nasional dan sulitnya akses masyarakat di daerah terhadap sumber daya tersebut. 5. Rezim yang responsif terhadap tuntutan warga negara dan tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya. B. Strategi integrasi. Strategi yang mewujudkan integrasi nasional. 1. Strategi asimilasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan baru sehingga dalam kebudayaan yang baru tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. 2. Strategi akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan baru di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak. 3. Strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai perbedaan dalam masyarakat. Artinya, memberi kesempatan pada segala unsur yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara. C. Integrasi nasional Indonesia. 1. Dimensi integrasi nasional. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkaitan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat. Dikenal dengan integrasi politik. Dimensi horizontal dari integrasi adalah dimensi yang berkaitan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat, suku, agama, budaya, dan lain-lain. Dikenal dengan integrasi teritorial. 2. Mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Diwujudkan dengan menghargai terdapatnya perbedaan, artinya upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia dilakukan dengan tetap memberi kesempatan kepada unsur-unsur perbedaan yang ada untuk dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama. Guna mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya. Perwujudan dari multikulturalisme adalah kesediaan orang-orang dari kebudayaan yang beragam untuk hidup berdampingan secara damai. Harus ada empati dan menghargai kebudayaan-kebudayaan lain di samping kebudayaannya sendiri. Demikian paparan saya untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.